Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani S dari program studi ilmu kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resensi webinar mitigasi. Peran data geospasial untuk mitigasi bencana tsunami di pesisir daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan webinar itu untuk men-sharing pengalaman dan menambahkan wawasan mengenai pembelajaran perang geofasilitas untuk mitigasi bencana tsunami di pesisir daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sini pula dijelaskan bahwa geofasilitas merupakan data yang dihasilkan dari perpaduan ilmu pemetaan sumber-sumber daya geofasial adalah peta digital, foto udara dan citra satelit, tabel statistik, serta hubungan dan dokumen lain. Dan ada pula bencana tsunami, yaitu rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 9.000 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tsunami yaitu dengan menyediakan informasi area rawan aman dan landaan gelombang tsunami di daratan. Dan di sini juga dengan resolusi tinggi serta data resolusi rendah dan radar fotografi mission. Ada pula karakteristik tsunami, yaitu kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut. Demikian pula dengan panjang gelombangnya, semakin dalam lautnya semakin besar panjang gelombang tsunami dan semakin tinggi kecepatannya. Ada pula pemodelan tsunami di sini, dia itu bertahap. Misal seperti studi tentang gempa bumi, model tsunami, dan penjelasan gelombang dan penghitungan tinggi tsunami serta waktu dengan informasi geografis atau biasa disebut dengan GIS. Dan kita juga dapat lihat bahwa simulasi tsunami pada gambar biasanya itu di sebelah kiri skala kecil, sedangkan yang di sebelah kanannya itu skala besar. Itu masuk kanal sedang karena melibatkan data geofasilia, biometri, dan topografi. Dan ada pula penggunaan SIG untuk peta bencana. Yang pertama itu dapat penelitian analisis dimanfaatkan untuk mengetahui daerah rawan bencana, sedangkan yang kedua itu remote sensing atau geografis informasi sistem secara sains menentukan suatu lokasi jalur-jalur tersebut. Dan sumber data untuk keperluan SIG dia itu berasal dari data citra lapangan, survei kelautan, peta sosial ekonomi yang diolah di laboratorium atau studio SIG dengan software tertentu. Data fasilitas dapat diperoleh dari beberapa sumber lain. Yang pertama itu kayak peta analog, yang kedua itu data sistem penginderaan jauh, dan yang ketiga itu data hasil pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri, dan yang terakhir itu data GPS atau biasa disebut dengan global positioning system, atau dia membahas mengenai teknologi GPS. Sekian dari saya dan terima kasih.